Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita masih diberi kenikmatan iman, Islam, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah sholat Isya berjamaah, alhamdulillah. Kemudian nanti kita akan sama-sama melaksanakan sholat taraweh. Mudah-mudahan amal ibadah kita, puasa bulan Ramadan beserta dengan rangkaiannya, mulai dari makan sahur, berpuasa, i'tikaf, tadarrus, taraweh, sedekah dan amal-amal jariah lainnya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kekurangan kita di dalam melaksanakan perintah Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita, uswah hasanah kita semua yang belum pernah bertemu beliau, tetapi mengimani ajaran-ajaran beliau, melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan lahir batin untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkanlah dalam kesempatan kultum pada malam hari ini menjelang taraweh, saya menyampaikan sebuah hadis saja, riwayat Muslim, yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Idza mata ibnu Adama in qata'a anhu amaluhu illa min thalathin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Artinya kurang lebih apabila anak Adam wafat, kita semua wafat, maka terputuslah amal kita kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariah, sedekah, menafkahkan atau memberikan sebagian harta kita kepada yang berhak menerimanya. Jariah yang insya Allah terus mengalir pahalanya. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang terus diambil manfaatnya. Ilmu kita yang nanti kalau kita wafat tetapi masih diamalkan orang lain, atau sesuatu yang kita ajarkan kemudian diamalkan orang lain dan diambil manfaatnya. Dan yang ketiga adalah waladin sholihin yad'u lahu. Kalau nanti kita wafat, kita meninggalkan keturunan anak-anak yang soleh-solehat yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Jamaah Tarwih Masjid Sudirman rahimakumullah. Saya ingin menjelaskan 3 hal itu saja dalam 5 menit ke depan dengan sebuah cerita, 3 cerita pendek. Cerita pertama adalah cerita
seorang ayah memiliki anak satu, kebetulan anaknya dulu kuliah di UGM, Fakultas Kedokteran, dan alhamdulillah sudah lulus. Ketika kuliah, anaknya dibelikan rumah di Jalan Kaliurang, Utara Ring Road, belakang apotik Kentungan itu. Setelah lulus, beliau datang kepada kami. Pak, saya mau syukuran. Anak saya sudah lulus dan sudah bekerja sebagai seorang dokter. Alhamdulillah sukses. Rumah dan tanah yang kami beli, yang pernah ditempati anak saya sedekahkan. Saya bertanya kepada beliau, maksudnya apa Bapak? Ya monggo, rumah dan tanahnya silahkan digunakan untuk kebaikan. Saya ingin agar rumah dan tanah ini bermanfaat untuk orang lain. Kebetulan kami sedang membangun masjid di Kulon Progo, di Wates. Boleh enggak Bapak kalau rumah ini dijual saja? Pasti harganya sangat tinggi. Dan kebetulan masjid yang sedang kami bangun membutuhkan biaya yang cukup besar. Kalau bahasanya Badan Wakaf Indonesia namanya wakaf melalui uang. Ada wakaf uang, ada wakaf melalui uang. Singkat cerita, beliau setuju dan akhirnya rumah itu dijual, laku kira-kira 450 juta dan uang itu kemudian kita sumbangkan, kita wakafkan untuk membangun masjid di Kulon Progo. Cerita ini mengetuk hati saya karena ada orang yang punya kesadaran yang sangat tinggi, yang sebenarnya kalau dihitung dengan kalkulasi ekonomi, maka rumah yang dia beli saat anaknya mahasiswa semester 1, kemudian setelah 5-6 tahun dia lulus, nilainya mengalami peningkatan. Dulu belinya mungkin tidak 450, ya lebih murah lagi. Tapi kemudian harga tanah naik, harga rumah naik, properti naik, akhirnya nilainya sangat tinggi. Tetapi beliau, si wakifnya ini, saya tidak menyebut namanya, punya kesadaran yang amat sangat tinggi, diinspirasi oleh hadis tadi. Sodakotin jariyatin. Kalau uang hasil penjualan itu dia nikmati, bisa dia piknik ke Eropa atau umroh berkali-kali, atau untuk keliling Indonesia atau keliling dunia, bisa. Tetapi beliau memilih jalur sedekah, yaitu wakaf melalui uang, yang uangnya dimanfaatkan untuk membangun masjid, dan masjidnya sekarang sangat makmur, menampung banyak jamaah, dan insya Allah selama masjid itu ada dan digunakan kaum muslimin dan muslimat untuk sholat, maka pahalanya akan terus mengalir. Itulah contoh sedekah jariyah. Cerita yang kedua, seorang ibu ditinggal wafat suaminya. Kebetulan anaknya satu, alhamdulillah anaknya sudah mentas, kalau orang Jawa bilang mentas itu sudah lulus, sudah bekerja, sudah keluarga, datang ke kami. Pak, saya mendapat surat wasiat dari suami saya sebelum meninggal. Apa itu wasiatnya? 1, tanah yang ada di Merbah, itu saya wakafkan. Sawah kira-kira 500 meter. Di situ saya lihat harga tanah kurang lebih 1 juta. Kalau 500 meter berarti sekitar 500 juta. Yang satu lagi tanah di Piyungan, kira-kira 600 meter. Harganya juga kurang lebih 1 juta. Kalau dijual mungkin akan mendapat uang sekitar 600 juta. Satu lagi yang membuat saya haru adalah rumah yang beliau ditempati di daerah Mergangsang, itu diwakafkan padahal rumah itu masih beliau tempati.
Wah, saya diajak ke rumahnya, diajak melihat rumahnya bagus, kemudian tanahnya luas, tetapi dengan catatan beralih haknya setelah saya meninggal. 3 sekaligus ibu itu mewakafkan karena taat kepada wasiat yang diberikan oleh suaminya kepada ibu tadi. Walhasil alhamdulillah sekarang sudah diserahkan semuanya, tapi rumahnya masih ditempati karena nanti setelah beliau meninggal baru kemudian rumah itu akan beralih. Satu lagi cerita, seorang bule, orang Belanda, mu'alaf masuk Islam, menikah dengan wanita Indonesia, seorang pegawai bank. Istrinya meninggal. Mereka punya harta bersama. Dan si mu'alaf tadi, si bule tadi datang ke kita. Beliau mengatakan, boleh enggak? Rumahnya sangat bagus di Nogotirto, rumah mewah, ya, cukup luas. Barangnya banyak yang barang antik-antik ya, yang harganya sangat mahal-mahal. Beliau bertanya, boleh enggak? Nanti kalau saya mati, rumah ini saya wakafkan supaya bermanfaat untuk masyarakat luas. Saya jawab boleh dan kita proses. Kalau dijual, rumah itu saya perkirakan bisa 3-4 miliar, rumah dengan tanahnya itu. 3 cerita tadi merupakan contoh yang sangat baik atas pengamalan sebuah hadis tadi itu, sodakotin jariyatin. Dan akhirnya rumah nanti akan kita gunakan untuk orang-orang tua yang sudah tidak dirawat oleh anak-anaknya, rumah lansia ya. Termasuk rumah yang ibu-ibu tadi juga akan digunakan untuk kantor sebuah yayasan untuk merawat orang-orang yang memerlukan rumah singgah. Dan sawah tadi akan diberikan hasil penjualannya kepada rumah yatim. Yang satu lagi wasiatnya berbunyi, kalau nanti sudah terjual maka uangnya diberikan kepada sekolah Islam supaya bisa dinikmati oleh anak-anak untuk belajar. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, cerita-cerita begitu merupakan sebuah aksi nyata bahwa ternyata makin kesini makin banyak orang yang sadar melakukan amal jariah. Nah, bagaimana dengan kita? Tentunya kita juga tidak ingin kalah dengan mereka, kita pun ingin sedekah jariah sesuai dengan aset yang kita miliki. Kita punya aset namanya head, kepala, ya, ilmu yang insya Allah kalau kita ajarkan terus akan bermanfaat, ilmun yuntafa'u bihi. Kita punya aset berupa hand, tangan kita, terampil menghasilkan karya-karya. Kemudian kita punya heart, ya, kita punya hati, yang kalau kita gunakan sebaik mungkin akan bisa menyejukkan, menenteramkan kita, keluarga kita, tetangga kita, dan orang lain. Karena itu, menjadi muslim adalah ibarat kita punya rekening bank kebaikan. Setiap amal apapun itu berupa sedekah, berupa harta, sedekah ilmu, ya, sedekah tenaga, sedekah pikiran, ibaratnya adalah nabung sedikit demi sedikit. Karena bagi muslim, dunia adalah ladang untuk menanam kebaikan yang insya Allah hasilnya nanti akan kita petik di yaumil akhirah. Mudah-mudahan 3 cerita dan 1 hadis Nabi tadi bisa menginspirasi kita agar kita senantiasa terus melaksanakan sedekah jariah, menuntut ilmu setinggi-tingginya untuk diamalkan dan diambil manfaatnya, dan sebaik mungkin kita bisa membekali diri ketika nanti kita menjadi orang tua atau sudah menjadi orang tua, bisa mendidik anak-anak kita, paling tidak anak kita ini taat beragama dan rajin mendoakan orang tua. Jangan sampai anak kita lupa setelah sholat tidak mendoakan orang tuanya. Demikian
Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.